Nah, ini beda, sangat beda. Karena memimpin komando di militer, itu udah ada garis komando. Siap, gerak. Itu jelas. Tapi kalau di pemerintahan, menangani satu wilayah provinsi yang berpenduduk 35 juta, itu tidak semuanya siap gerak. Jadi kalau ada komando dari gubernur, itu ada yang tidak siap dan ada yang banyak tidak bergerak. Nah, ini memang apa ya? Ilmunya beda gitu. Ilmunya beda. Jadi cara menerapkannya beda, cara menerimanya juga beda. Disitulah belajar berinteraksi bagaimana mengelola kemauan rakyat ini. Gitu. Jadi kenapa jadi begitu pentingnya kita bicara ini? Karena kita akan bicara kesinambungan, gitu kan. Semangat pagi, semangat Indonesia, dan selalu semangat untuk Indonesia. Kita lanjutkan ngobrol tentang suasana perpolitikan Indonesia yang kontraksinya sudah makin intens. Banyak manuver dari beberapa pihak, termasuk dari beberapa kawan yang dulu satu kubu, sekarang sudah mulai ada bau-bau nyebrang ke sana kemari. Tapi itu seperti yang kita bahas yang lalu-lalu, itu hal yang biasa saja gitu. Tadi pagi juga saya baca komentar Arifur Rahman bahwa kalau dari segi logistik, Pak Prabowo itu nggak perlu ditakuti karena memang logistiknya katanya berlebih-lebih itu. Bahkan kalau diibaratkan siraman air, sudah banyak yang basah. Baik itu kawan-kawan maupun orang-orang yang terlibat di situ. Ya kita tidak perlu heran karena memang beliau dari dulu logistiknya sudah lebih dari cukup. Apalagi jeda 10 tahun terakhir ya logistiknya nambah terus gitu. Tapi ini kan bukan masalah banyaknya logistik atau tidak. Karena kita akan memilih seorang pemimpin yang kredibel untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Bagi kita yang memang sudah tegak lurus atas komando Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar Pranowo, ya kita akan menjaga koridor itu agar kita selalu konsisten juga mendukung yang benar, bukan membenar-benarkan yang salah. Gitu. Nah, kontraksi ini kan kalau kita ibaratkan kontraksi di tekanan jantung memang sudah, apakah dia sistolik atau diastolik gitu. Kalau sistolik dia memang saya pikir lebih cocok karena sudah ada kontraksi di dalam tekanan darah itu sendiri gitu. Dari darah politiknya sudah mulai makin mendenyut gitu. Nah, buat kita yang ada di pihak pendukung Pak Ganjar ini perlu terus di-remind. Kenapa sih harus mendukung Pak Ganjar gitu? Kan tidak ujuk-ujuk gitu. Karena persiapan dari partai politik seperti PDIP tentunya tidak gerusa-gerusu lah gitu. Walaupun sebenarnya gangguan-gangguan di dalam cukup sedikit membuat repot ketua umumnya gitu. Nah, kita lihat perjalanan dari apa yang ada di diri Pak Ganjar Pranowo. Beliau itu kan sebelum masuk ke politik juga sebagai pengusaha dan beberapa bidang yang digelutinya termasuk HRD konsultan kalau tidak salah saya. Jadi ini mirip juga dengan Pak Jokowi, cuma Pak Jokowi memang fokusnya adalah di produksi industri mebel yang sampai sekarang juga masih ada gitu. Nah, masuk ke partai politik mungkin dari bawah juga Pak Ganjar, tapi di DPR RI sempat 2 periode. Nah, ini beda dengan Budiman Sujatmiko yang 1 periode sempat di DPR RI, habis itu nyalek lagi 2 kali nggak lulus gitu. Apa yang salah gitu. Kalau kemarin dia mampir ke tempat Pak Prabowo apakah itu mau ganti ke Gerindra ya nggak tahu. Tapi mestinya tidak lah gitu.
Karena ada komentar-komentar yang mengatakan itu cuma sekedar membuat harmonisasi gitu. Harmonisasi tapi datangin yang dia pernah maki-maki sebagai penculik. Gitu. Memang agak lucu-lucu. Tapi kita banyak belajar tentang politikus di Indonesia ini gitu. Nah, kita fokus kembali lagi kepada Pak Ganjar bahwa setelah DPR RI beliau terpilih sebagai gubernur dan bisa 2 periode nanti akhir tahun ini beliau selesai. Apa saja sih yang dicapainya di pemerintahan karena itu perlu gitu. Karena nanti kalau kita bandingin dengan Pak Prabowo yang tidak pernah merasakan bagaimana memegang satu tampuk memimpin pemerintahan, itu memang agak beda gitu. Walaupun beliau pernah di Kopassus itu kan cuma membawahi 3.500 orang gitu. Kalau di Kostrad kira-kira 40.000 orang gitu. Jadi beda span of controlnya. Pak Ganjar sendiri kalau di Jawa Tengah ya dia membawahi 35 kabupaten, penduduknya 35 juta, programnya itu nggak gampang, ruwet banget, banyak masalah gitu. Kalau di Kopassus atau di TNI itu kan yang saya sebut top down komando. Jadi you take it or leave it gitu. Tapi kalau di pemerintahan kan tidak. Karena ada warga yang beda-beda penanganannya gitu. Jadi pendekatannya beda-beda. Bagaimana bicara dengan nelayan, bagaimana bicara dengan petani, bagaimana mengatur PNS yang begitu banyaknya manusia dengan pemikiran sendiri-sendiri. Nah, kalau dalam catatan-catatan keberhasilan Pak Ganjar sudah jelas. Seperti sudah pernah kita sebut bahwa beliau bisa menurunkan angka kemiskinan walaupun 1%, tapi dia satu-satunya di Jawa yang bisa menurunkan itu. Sementara Jakarta sendiri pun kurun waktu 5 tahun pemimpinan Pak Anies Baswedan itu kemiskinannya naik 2%. Nah, yang lain-lain stunting juga diturunkan sampai 50,8%. Sudah saya sebut beberapa kali. Ini juga bukan kerjaan mudah karena ini menyangkut gizi masyarakat, bagaimana pengaturannya, bagaimana distribusinya gitu. Nah, yang lain-lain ya tentang kemarin karena Pak Bahlil, Menteri BKPM ya menyebut Jawa Tengah itu rendah serapan investasi asingnya gitu. Tapi kalau kita baca di catatan BPK, ya karena dia capai target, jadi sebenarnya tidak jelek gitu karena targetnya 65 triliun, terakhir itu dicapai 68 triliun. Jadi tidak ada yang dikatakan itu jelek gitu. Saya tidak tahu Pak Bahlil bicaranya dari mana atau ada maksud lain dari statement itu gitu. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Tengah juga stabil gitu. Jadi 5%, yang terakhir 5,47. Kenaknya cuma waktu pandemi saja di 2020 itu pernah minus 2,2% dan kemudian naik ke 3,5%. Jadi semuanya stabil gitu. Indeks pembangunan manusia juga Jateng itu 72,8%. Ini tinggi menurut catatan sebagai apresiasi dari, bukan apresiasi, jadi standar kualifikasi atau standar yang harus dicapai itu masuk golongan tinggi. Apa saja sih yang masuk di dalam indeks pembangunan manusia itu? Satu termasuk kepedulian terhadap bantuan RTLH, rumah tak layak huni. Ini dari 2018 mula-mula dibangun 1.708 unit, tapi 2023 targetnya itu 15.000 unit. Nah, 2022 tercapai 11.800 unit. Jadi ini progres yang memang luar biasa. Dari hasil ini tentunya tidak ada alasan untuk meragukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ini mencapai 95%. Ini tinggi. Saya tidak melihat
catatan yang lain, tapi buat kita sebagai pendukung Ganjar Pranowo punya alasan untuk meyakini bahwa kenapa Pak Jokowi itu respect terhadap beliau dan memang mengiyakan bahwa beliaulah penerus apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ini. Karena memang semuanya nyambung gitu. Kalau kita bicara Pak Jokowi, bicara Pak Ganjar itu nyambung. Belum lagi dari apa? Dari tadi apa? Kebesaran wilayah yang di-cover. Pak Jokowi sebenarnya kan berangkat ke Jakarta dari wali kota yang berpenduduk cuma 600.000 orang di Solo, berangkat ke Jakarta, memegang penduduk sekitar 6 juta orang, 1,5 tahun kemudian beliau jadi presiden gitu. Nah kalau Pak Ganjar sudah memegang wilayah dengan penduduk 35 juta, ini sebenarnya kan sudah lebih besar dari Pak Jokowi gitu, ya. Jadi kompleksitasnya lebih tinggi, itu sudah dipelajari sehingga bisa achievement-nya begitu bagus sampai ada kepuasan 95% itu tidak lagi diragukan kapasitasnya untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Jadi tongkat estafet memang paling cocok ke Ganjar Pranowo itu. Karena dari semua yang kita tarik benang merahnya itu punya alasan yang kuat. Gitu. Jadi kalau span of control namanya, Pak Jokowi pernah mengontrol 600.000, kemudian 6 juta, dan sekarang mengontrol 282 juta manusia gitu, di Indonesia. Kalau Pak Ganjar, dia langsung jadi gubernur, belajarnya span of control-nya di satu wilayah provinsi yang berpenduduk 35 juta, 35 kabupaten. Sementara dibandingin yang lain, Pak Prabowo, ini saya tidak akan membahas Pak Anies Baswedan karena selalu yang disampaikan itu kebohongan saja gitu. Jadi Pak Prabowo tadi yang seperti saya sebut sebelumnya, yang dikontrol itu Kopassus dengan top down style 3.500 sampai 4.000 orang mungkin sekarang gitu. Kalau zaman dulu, zaman dia ya 3.500-an gitu. Kemudian di Kasat itu 40 ribuan. Nah, ini beda, sangat beda. Karena memimpin komando di militer itu udah ada garis komando, siap, gerak, itu jelas. Tapi kalau di pemerintahan menangani satu wilayah provinsi yang berpenduduk 35 juta itu tidak semuanya siap gerak. Jadi kalau ada komando dari gubernur, itu ada yang tidak siap dan ada yang banyak tidak bergerak. Nah, ini memang apa ya, ilmunya beda gitu. Ilmunya beda. Jadi cara menerapkannya beda, cara menerimanya juga beda. Disitulah belajar berinteraksi bagaimana mengelola kemauan rakyat ini. Gitu. Jadi kenapa jadi begitu pentingnya kita bicara ini? Karena kita akan bicara kesinambungan, gitu kan. Jadi kalau yang lain-lain ya memang karena sudah banyak hal yang dibangun Pak Jokowi yang sudah kita bicarakan beberapa kali tentang prestasi itu yang harus terus dijaga. Nah sekarang PDIP juga saya lihat sudah mulai aware terhadap itu. Makanya jurkamnya pun dikasih kepada Gibran sebagai anak milenial berpasangan dengan anak Pak Ganjar. Begitu juga nanti ada rekrutmen, mungkin di setiap wilayah ada jurkam yang anak-anak milenial ini. Itu baguslah karena PDI lebih dulu menyadari itu. Karena memang 2024 ini kan masa transisi sebenarnya. Nanti yang paling terasa adalah 2034. Jadi 10 tahun lagi itu generasi-generasi tua ini harusnya sudah putus gitu. Makanya kelanjutannya harus dilanjutkan oleh generasi milenial dan Gen Z dan seterusnya itu. Karena tadi pagi pun saya ngobrol sambil sarapan dengan anak saya tentang bagaimana pola pikir yang terjadi di generasi yang sekarang ini. Ada shortcut berpikirnya, cara membaca dan sebagainya itu beda sekali dengan kita-kita yang sudah sepuh-sepuh ini. Gitu. Jadi itu harus disadari kita bersama, sehingga kita sebagai orang-orang tua harusnya mengayomi. Jadi tidak lagi berkecimpung membuat fitnah, membuat hoax dan sebagainya dalam kampanye yang akan sebentar lagi dijalankan ini.
partai-partai besar, partai-partai yang terlibat dalam koalisi ini nggak usah nebar-nebar yang nggak benar lagi lah gitu. Itu sudah masa lalu. Jadi itu sudah masa lalu. Itu harus ada cut off-nya gitu. Jadi seperti Pak Prabowo sendiri sebenarnya itu sudah masa lalu karena itu produk istilah kita packaging saja yang baru, sebenarnya stoknya stok lama, jadi mungkin juga sudah expired gitu. Kalau ibarat makanan itu sudah mungkin dimakan juga sudah mulai tengik gitu. Tapi ya tidak apa-apa karena ini pesta demokrasi ya. Jadi main saja gitu. Tapi mainlah yang benar sehingga kita dapat pelajaran yang benar, anak-anak kita juga dapat contoh yang benar gitu. Jangan karena nafsu kekuasaan sehingga semua mau dimudahkan dan semua mau diporak-parandakan demi kepentingan ambisius pribadi itu ya. Jadi itu harapan kita semua. Kami akan terus menyuarakan ini karena ini penting buat kelangsungan bangsa ini. Bukan karena kepentingan sesaat pribadi-pribadi yang punya nafsu berlebihan tentang kekuasaan itu. Demikian kami sampaikan obrolan hari ini. Kita terus berharap kita dapat obrolan yang lebih berbobot dan punya nilai jual yang tinggi untuk kelangsungan Indonesia. Terima kasih, sekali lagi terima kasih dari Respon. See you.